Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast resmi PMI Provinsi Lampung. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Bersama saya Nisa yang akan membahas seputar dunia kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Namun sebelum kita lanjut untuk ngobrol lebih dalam lagi tentang dunia kemanusiaan, aku mau ngajak teman-teman semua untuk bantu like dan subscribe channel ini agar ngopinya makin semangat lagi. Palang Merah Indonesia merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Namun masih banyak masyarakat dan teman-teman semua yang belum tahu tentang apa sih sebenarnya peran penting PMI, karena masih banyak yang tahu kalau PMI hanya sekedar tempat untuk mengambil darah dan tempat untuk mendonorkan darahnya saja. Padahal PMI memiliki peran lebih dari itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini bersama tamu spesial kita, Ibu Purnama Wulan Sari Mirza atau yang lebih akrab dikenal dengan Batin Wulan. Selamat pagi Batin, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Ketemu lagi nih Batin, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semoga Nisa dan teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Kita jadi sering ketemu dan semakin sering ketemu kayaknya Batin makin cantik nih Batin. Alhamdulillah, alhamdulillah Nisa juga. Aduh. Energi cantik juga. Amin, amin. Mungkin masih banyak yang belum tahu kalau panggilan Batin di Lampung itu artinya Kak ya Batin. Koreksi kalau aku salah Batin. Betul, itu Batin Wulan itu sebenarnya panggilan dari keluarga karena Batin anak perempuan nomor 2. Biasanya di Lampung itu yang nomor 1 Atu, panggilan Atu. Kalau Batin anak nomor 2 yang perempuan Batin Wulan. Dan itu juga sebenarnya sih bukan untuk panggilan kakak ya, panggilan sayang juga dari teman-teman tuh Batin Wulan. Berarti aku sebenarnya boleh nggak sih Batin manggil Batin? Boleh banget. Boleh ya. Bisa boleh panggil Batin, teman-teman juga panggilan Batin. Oke, siap. Untuk mengawali pembicaraan kita pada pagi hari ini, boleh nggak sih Batin ceritain sedikit tentang gimana sih rasanya terpilih menjadi Ketua PMI Provinsi Lampung yang menjabat 5 tahun ke depan? Boleh Batin? Pertama kali Batin diamanahkan untuk menjadi Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung, sebenarnya kaget juga, tapi bersyukur juga. Bersyukur kenapa? Karena kita semua tahu teman-teman bahwa Palang Merah Indonesia ini bergerak di bidang kemanusiaan. Nah, Batin Wulan nih alhamdulillah artinya diamanahkan untuk menjadi Ketua PMI ini bukan hanya judulnya ketua, tetapi juga bertekad juga memang untuk lebih tergerak kita semua untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Karena menurut Batin Wulan, kegiatan kemanusiaan itu merupakan suatu perbuatan yang mulia. Jadi Batin Wulan bersama pengurus PMI Provinsi Lampung, kami bertekad bahwa PMI ini memang harus kita mengabdikan diri untuk membantu sesama manusia itu sih. Dan juga sih bangga juga karena dipercayakan oleh Bapak Ketua Umum kita Pak Yusuf Kalla untuk memimpin PMI Provinsi Lampung 5 tahun ke depan yang insya Allah bersama pengurus-pengurus yang solid luar biasa insya Allah. Di baru awal aja semangat aku kayaknya udah mulai terpantik nih mendengar jawaban dari Batin. Kebooster ya. Bener. Kita harus saling memberikan vibe yang positif ya di saya. Bener. Batin Wulan dilantik secara resmi oleh Bapak Yusuf Kalla tempo hari ya Batin. Untuk menjadi Ketua PMI Provinsi Lampung 5 tahun ke depan periode 2025 sampai 2030. Apa nih Batin yang langsung terlintas di benak Batin waktu pertama kali dilantik secara resmi oleh Bapak Yusuf Kalla? Iya, pada saat kita Batin Wulan yang pengurus PMI Provinsi Lampung akan dilantik langsung dengan Bapak Ketua Umum PMI Pak Yusuf Kalla, sangat bersyukur karena Batin Wulan terpilih dan juga didampingi dengan pengurus PMI yang kita ini di sini terpilih ini
qadarullah. Kita memiliki artinya kemampuan ataupun itikat baik untuk menolong sesama manusia. Ini yang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya, dan juga yang terlintas di benak batin yaitu para teman-teman relawan. Memang PMI bergerak di bidang kegiatan kemanusiaan tentunya. Tetapi di sini Batinulan sangat mengapresiasi sekali ya teman-teman relawan yang memang kita nih di sini harus berikrar bahwa PMI ini kita turun ke masyarakat untuk saling membantu, meringankan beban masyarakat. Karena PMI sendiri sih memang yang orang tahu untuk donor darah, tetapi sebenarnya cakupannya luas. Makanya kita semua di sini bangga karena dipercaya oleh Bapak Ketua dan dipilih dengan qadarullah juga ya. Kita sama-sama bekerja harus ikhlas tanpa pamrih. Apalagi relawan yang siap sedia apabila ada bencana dimanapun, harus kita ada SOP-nya 6 jam setelah kejadian itu harus sudah ada di lokasi bencana. Luar biasa sekali loh, ini semangatnya nih mulai lagi-lagi terpancar nih. Aku juga jadi ikutnya merasakan semangat batin nih. Ya, jadi Nisa, karena kita di sini sama-sama bergerak di PMI ini bukan hanya menolong seseorang, tetapi bentuk pertolongan kita itu adalah suatu perbuatan kebaikan kita untuk orang lain yang nantinya juga untuk kita semua manfaatnya pasti. Nah Batin, ngomong-ngomong soal PMI nih, seperti yang udah aku spill di awal tadi, kalau kebanyakan dari masyarakat dan teman-teman taunya kalau PMI itu hanya sekedar tempat untuk donor darah dan tempat untuk mengambil darah. Padahal peran PMI sebenarnya jauh dari itu ya, sebetulnya bukan jauh, lebih dari itu. Lebih luas. Lebih luas sebetulnya. Sebenarnya seluas apa sih Batin peran dari PMI itu sendiri bagi masyarakat? Palang Merah Indonesia memang bergerak di bidang donor darah, memberikan darah, menyumbangkan darah. Tetapi PMI sendiri di dalamnya itu mencakup untuk kegiatan-kegiatan yang diberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita, masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung yang terkena musibah. Seperti kita di sini juga bekerja sama dengan BPBD untuk penanggulangan bencananya juga, dan juga itu banyak sekali artinya bantuan-bantuan dari teman-teman BPBD yang artinya ikut serta memberikan bantuan kepada korban bencana, tempat bencana juga. Dan juga di sini kita mempunyai relawan. Relawan-relawan dari PMI ini banyak. Ada yang dari remajanya itu kita mulai kolektif, mulai membina, mulai menyaring dari sekolah-sekolah juga. PMR ini juga bukan hanya untuk di lapangan, tetapi diberikan edukasi yang cukup bagaimana sih dengan cepat tanggapnya untuk menolong pada saat terjadinya bencana. Bencana itu kan kita tidak ada yang minta ya Nisa ya. Jadi relawan PMI ini juga siap sigap membantu pada saat yang tepat dibutuhkan oleh masyarakat tentunya. Karena relawan sendiri diberikan edukasi binaan juga bagaimana memberikan pertolongan pertama pada musibah, banjir, kebakaran dan lain-lain. Jadi peran PMI ini sangat luas ya Batin? Iya, bukan hanya di sekolah aja, tetapi kita juga mulai bekerja sama dengan instansi, perusahaan untuk memberikan edukasi tadi, bagaimana saat pertolongan pertama. Dan juga PMI juga bukan hanya memberikan pertolongan, bantuan, tetapi di PMI juga kami membantu berupa air bersih juga. Karena kenapa? Pada saat terjadi musibah banjir atau kebakaran itu kan yang dibutuhkan adalah air bersih. Benar. Jadi alhamdulillah PMI Provinsi Lampung sudah dapat memberikan sumbangsih, artinya pertolongan air bersih kepada masyarakat yang tertimpa musibah. Dan juga PMI kita juga punya rumah singgah. Oh ya. Iya, rumah singgah yang itu manfaatnya untuk membantu meringankan keluarga dari masyarakat yang sedang dirawat di rumah sakit atau yang sedang tertimpa musibah yang berada masih dirawat di rumah sakit. Ini kami PMI menyediakan fasilitas rumah singgah
yang gunanya untuk meringankan ya, membantu keluarga korban gitu sih. Untuk rumah singgah itu sendiri tuh alamatnya ada di mana ya, Batin? Rumah singgah ini ada di Kedaton. Kedaton. Jadi Kedaton itu areanya tidak jauh dari Rumah Sakit Abdul Muluk. Oh iya. Iya, dari Rumah Sakit Abdul Muluk, jadi ada di sekitar itu sehingga memudahkan para keluarga dari korban bencana itu dapat mendampingi keluarga kita, masyarakat yang tertimpa musibah tadi, yang sedang dirawat. Yang tepatnya rumah singgah ini teman-teman supaya tahu juga nih masyarakat Lampung, rumah singgah PMI Lampung itu ada di Jalan Kiwi nomor 7 Kedaton Bandar Lampung. Iya. Jadi bolehlah ditengok-tengok itu, atau teman-teman yang mau support juga untuk membantu teman-teman kita, saudara kita yang memang bisa menggunakan fasilitas. Apa yang kurangnya mungkin kita terbuka untuk menerima bantuan atau perhatian dari teman-teman semua. Jadi cakupan peran PMI ini sangat luas ya Batin, bahkan sampai ke edukasi ke sekolah-sekolah, air bersih, bahkan sampai ke rumah singgah ya Batin. Jadi tidak melulu tentang darah saja ya. Ya, memang benar PMI pasti tagline itu donor darah gitu ya. Tetapi supaya teman-teman juga tahu nih, masyarakat Lampung tahu bahwa PMI ini mencakup luas. Artinya semua kegiatan kemanusiaan ini insya Allah PMI ini siap sedia sigap semuanya. Siap, luar biasa. Kami selalu memberikan menyaring apa artinya relawan-relawan yang ada di Lampung, baik itu dari sekolah-sekolah SMA, kampus ataupun perkantoran. Nah, melihat pentingnya peran PMI bagi masyarakat di Batin, apakah PMI memiliki program-program yang sedang direncanakan atau yang sudah terlaksana? Iya, kita mempunyai PMI Provinsi Lampung mempunyai program prioritas tentunya. Yang pertama tentunya penguatan unit donor darah UDD. UDD harus kita perhatikan untuk pemenuhan kebutuhan darah di Lampung. Kantong darahnya jangan sampai di Lampung ini kekurangan kantong darah. Jadi dari UDD-nya dulu nih kita harus ada upgrade, peningkatan fasilitas dan semuanya. Alhamdulillah kita mempunyai UDD pembina di Provinsi Lampung yang insya Allah akan bisa menjadi percontohan unit donor darah di Indonesia. Dan tepatnya itu juga ada di sekitaran Rumah Sakit Abdul Muluk, tepatnya di depan Rumah Sakit di samping lab kesehatan. Lab Kesda. Iya, di situ juga Batin Wulan sudah berkunjung juga bersama teman-teman pengurus PMI, dan juga kemarin alhamdulillah Pak Yusuf Kala sudah mampir juga. Iya, benar. Beliau juga mengapresiasikan sekali karena UDD pembina di Provinsi Lampung luar biasa fasilitasnya membuat pendonor ini nyaman, gitu kan. Boleh dong tepuk tangannya. Dan juga masih ada program-program PMI Provinsi Lampung untuk pengembangan kapasitas relawan. Itulah yang kami lakukan, teman-teman di Markas Provinsi Lampung, pengurus PMI juga menyaring para adik-adik kita nih dari SMA itu PMR-nya kan. Nah ini yang kita harus tetap menyaring, membina. Semakin banyak relawan itu semakin bagus karena makin banyak dapat menolong sesama manusia, gitu kan. Relawan juga bukan cuma jumlahnya aja, tetapi juga harus yang terlatih, yang siap turun ke lapangan, yang mereka memang pada saat turun ke lapangan emang sudah ready, sudah siap bagaimana SOP-nya membantu bencana di lokasi yang itu. Dan juga ada yang ketiga nih Nisa, program prioritas kita ini kami di pengurus PMI Provinsi Lampung ingin mendorong digitalisasi layanan. Misalnya kita ada sistem informasi donor darah, layanan tanggap darurat berbasis aplikasi. Itu juga merupakan salah satu usaha kami supaya dengan digitalisasi PMI di Provinsi Lampung ini makin luas jangkauannya itu tadi. Itu sih. Digitalisasi itu sangat perlu, apalagi di zaman sekarang ini ya, era sekarang ini tidak bisa tuh kita lepas dari namanya
Gadget ya, benar. Orang-orang dimanapun berada itu masih harus bisa membuka aplikasi. Di sini kita tersedia aplikasi donor darah juga. Untuk mempermudah juga ya Batin. Untuk mempermudah masyarakat itu tentunya. Dan juga Nisa, teman-teman semua, PMI juga mempunyai layanan ambulans mobil jenazah. Ini ada call centernya, bisa nanti kita tulisnya di input di captionnya, bawah. yang bisa dihubungi di nomor 0811 797 9972. Ini nih ya, terbuka, maksudnya buat umum bisa ya Batin? Iya. Dan ini kita tidak pilih-pilih siapa yang harus dibantu. Kita di sini mempunyai rasa sama-sama manusia, gitu aja sih, menolong sesama manusia. Luar biasa. Baik, ngomong-ngomong soal relawan tadi nih Batin. Jadi kita kalau turun ke lapangan itu tidak sembarang turun ya. Untuk relawan-relawannya sudah terlatih secara profesional ya Batin? Iya, insya Allah. Relawan-relawan di PMI, Provinsi Lampung khususnya, memang sudah mendapatkan pelatihan, bukan hanya pelatihan fisik ya, tetapi edukasi itu sangatlah penting. Karena pada saat di TKP, tempat kejadian bencana ataupun musibah, itu para relawan harus tahu apa yang harus mereka lakukan di awal, di tengah, dan di akhir tadi untuk menolong korban bencana itu tadi. Oke. Udah mulai masuk nih. Udah mulai bahas-bahas. Ngopi dulu dong. Boleh nih, ngopi. Mau ngopi dulu Batin? Boleh. Kayaknya wanginya udah. Nama juga ngopi nih, itu kan ngobrol. Penuh inspirasi. Berarti boleh sambil ngopi ya Batin. Boleh Batin, boleh. Ngopi dulu, kita ya. Kalau dilihat nih Batin, dari keseharian warga Lampung, menurut Batin apa sih peran PMI yang paling terasa bagi masyarakat? Kalau untuk peran PMI sendiri di masyarakat tentunya donor darah itulah yang dibutuhkan. Karena setiap harinya pasti ada kebutuhan akan kantung darah untuk pasien yang membutuhkan. Tapi alhamdulillah dengan adanya UDD Pembina Provinsi Lampung ini insya Allah kebutuhan kantung darah di Provinsi Lampung tercukupi. Tetapi bukan itu aja, Nisa, balik lagi tuh tadi, PMI bukan hanya bergerak untuk mendonorkan darah atau memberikan darah atau menerima darah, tetapi juga turun langsung menolong masyarakat yang membutuhkan pada saat terkena musibah. Musibah itu bisa saja banjir, kebakaran, ataupun kecelakaan lalu lintas. Nah, disitulah peran PMI Provinsi Lampung harus dengan gerak cepat, tanggap, dan tepat harus menolong jiwa seseorang, itu yang paling penting. Dan itu memiliki kepuasan sendiri tentunya teman-teman pengurus PMI dan juga para relawan khususnya. Kita bisa merasakan puas apabila kita bisa menolong seseorang atau berbuat kebaikan kepada orang lain. Siap, luar biasa nih Batin nih. Batin, dari tadi kita udah banyak banget ngobrolin tentang PMI, program-program PMI sampai ke bencana alam. Nah Batin, jika terjadi bencana alam, apa yang biasanya dilakukan oleh tim PMI untuk menghadapi situasi tersebut? Nah, biasanya nih pada saat menerima informasi terjadi bencana di manapun berada, entah itu dari BPPD, teman-teman yang selalu memberikan bantuannya, memberikan tenaganya untuk membantu di lokasi bencana, pastinya relawan ataupun masyarakat langsung juga tim PMI bekerja aktif, action aktif untuk menolong para korban bencana. Kita punya sistem cepat tanggap. Cepat tanggap ini yaitu tanggap cepat juga. Jadi tim evakuasi akan bergerak langsung ke lokasi untuk bantuan pengungsian, memberikan bantuan pertolongan pertama juga, dan yang jelas membawa logistik yang akan didistribusikan, yang akan digunakan di lokasi banjir untuk menolong korban luka ataupun yang mengalami luka, apapun itulah gunanya teman-teman dan para relawan langsung cepat tanggap datang ke lokasi banjir. Nggak cuma fisik, kita juga memberikan dukungan moral ya. Kita
biasanya dari tim juga dibersamai oleh teman-teman yang bisa membantu untuk pemulihan mental. Itu teman-teman dari psikologi biasanya juga mendampingi untuk anak-anak dan lansia tentunya. Dan juga PMI kemarin alhamdulillah pada saat kejadian banjir di daerah Panjang, PMI dan BPPD bekerja sama mendirikan dapur umum. Oh ya. Iya, karena yang pertama dibutuhkan di lokasi banjir, lokasi bencana itu adalah makanan siap saji sebenarnya, makanan jadi. Karena di lokasi kan itu kebanjiran sudah pasti dapurnya juga terendam air. Kebakaran juga itu tidak bisa dapurnya berfungsi. Digunakan. Nah, jadi inisiasi dari pengurus dan teman-teman BPD mendirikan dapur umum yang fungsinya melayani, memberikan makanan jadi untuk para warga di sekitar daerah banjir itu. Jadi Bukan peran itu aja, PMI bisa kami juga mendapatkan memberikan bantuan berupa air bersih, karena pada saat banjir itu pasti lumpur juga naik gitu kan. Disitulah air bersih sangat amat dibutuhkan untuk lokasi banjir itu tadi. Jadi PMI bukan sekedar hanya turun dan foto melaporkan kegiatan yang terjadi, namun bantuannya sungguh luar biasa ya Batin, dari air bersih, dapur umum sampai ke pemulihan psikologisnya juga ya Batin. Karena kan di daerah-daerah bencana pasti ada lansia, ada anak-anak yang mungkin mereka kaget, ada trauma juga karena tertimpa musibah secara mendadak. Disitulah peran teman-teman dari psikologi, psikiater juga membantu menghibur. Jelasnya apalagi kita pada saat turun ke lokasi itu kita niatkan untuk memang menghibur mereka, memberikan bantuan dengan setulus hati. Itulah peran dari kami semua dan teman-teman relawan khususnya. Sepertinya obrolan kita sudah semakin dalam dan semakin seru nih teman-teman. Namun sebelum kita lanjut lebih dalam lagi untuk ngobrol tentang seputar dunia Palang Merah Indonesia, aku mau ngajak teman-teman semua untuk bantu like dan subscribe channel ini agar ngopinya makin semangat lagi. Jangan lupa like and subscribe. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjut lagi ngobrol setelah pariwara berikut. Oke, lanjut lagi nih Batin. Dari semua kegiatan kemanusiaan yang pernah Batin dampingi, ada nggak sih Batin pengalaman yang paling berkesan dan membekas sampai sekarang? Iya, kalau ditanya Batin pengalaman yang membekas itu sebenarnya setiap kejadian dan Batin bersama teman-teman turun ke lokasi bencana, sebenarnya semuanya itu membuat hati ini sedih. Bagaimana kalau Batin menjadi mereka, gitu kan? Jadi pernah waktu itu Batin ingat sekali
malam sebelum bulan Ramadan terjadi musibah banjir di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Hari itu juga Batin karena update berita itu masuk pada saat setelah kejadian, mau itu misalkan kejadiannya tengah malam itu update di handphone. Jadi setelah subuh melihat ada info itu, kami langsung mempersiapkan tim dan bantuan untuk datang ke lokasi banjir itu waktu itu. Dan di situ yang Batin sedih banget, masyarakat di lokasi itu rumahnya porak-poranda karena kebanjiran. Batin masuk ke salah satu rumah warga dan itu luar biasa, lumpurnya tebal banget dan tidak bisa mereka melakukan kegiatan untuk masak air aja nggak mungkin gitu ya. Dan itu kondisinya malam sebelum bulan puasa. Jadi waktu itu Batin menelusuri jalan rumah itu sambil beristighfar. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Kalau kami menjadi mereka saat itu pasti sedih banget. Dalam kondisi sudah menjelang malam, mau makan sahur aja nggak mungkin bisa, itu kan. Artinya disitulah kami semua artinya bagaimana kalau kami menjadi mereka, itu yang selalu mendorong Batin dan teman-teman semua. Apabila ada info dari kejadian, itu kita harus benar-benar siap. Apalagi kita di sini, insya Allah, alhamdulillah banyak juga teman-teman yang ingin melakukan kebaikan juga, bantuan gitu dari teman-teman BPPD ataupun dari masyarakat sekitar. Jadi itu sih yang benar-benar waktu itu Batin sambil, bukan cuma satu rumah, itu Batin menelusuri jalan yang banyak sekali anak-anak kecil, nggak pakai baju ya, karena itu dalam kondisi masih hujan juga, kita keliling itu dan mereka masih tersenyum ceria. Itu yang bisa diambil ibrohnya dari situ, bahwa dari musibah yang mereka alami, mereka masih bisa tersenyum dan masih bisa bersyukur ibu-ibu di situ. Itu sih bisa. Tapi kalau ditanya kejadian demi kejadian, itu semua kejadian benar-benar membekas di hati gitu kan. Apalagi waktu itu ada kejadian longsor. Longsor itu juga karena itu tidak jauh dari rumahnya Papa Batin, langsung lah datang, nggak ada ibu apa-apa, langsung ke lokasi yang itu dikabarkan keluarga itu rumahnya tertimpa longsor. Yang ada korbannya kedua anaknya. Anaknya masih balita dua-duanya. Itu bagaimana tuh kalau kita juga seorang ibu kan mendengar kabar itu, otomatis nggak perlu nunggu lama, kita mendatangi tempat kejadian, memberikan perhatian kepada keluarga korban. Itu sangatlah penting karena itu merupakan bukan hanya bantuan material aja, tetapi moral yang mesti kita bantu juga, kita hibur juga. Gitu sih. Bahkan aku cuma dengar cerita dari Batin aja bisa ikut merasakan harunya ya Batin. Iya, maka itu kita selalu harus ada rasa syukur yang luas gitu ya. Karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menolong sesama, itu tidak bisa dinilai dari apapun. Batin dikenal sebagai sosok yang deket banget nih sama kegiatan sosial. Aku tahu karena aku termasuk followers setia Batin nih, yang ngikutin keseharian Batin, yang setiap hari ada aja nih kegiatan yang diikutin nih. Batin Wulan ya? Iya, Batin Wulan. Nah, sebenarnya apa sih Batin yang menjadi motivasi Batin untuk terus turun ke lapangan? Batin Wulan, jadi ini Batin Wulan cerita sedikit ya teman-teman. Waktu itu Batin Wulan izin sama Iya Mirja bahwa Batin tolong diberikan waktu yang lebih untuk Batin bisa langsung bertemu dengan masyarakat gitu, bisa langsung menyapa, bisa langsung silaturahmi ke masyarakat. Kenapa? Karena di situ Batin memiliki kepuasan tersendiri. Batin bisa langsung tahu bagaimana sih keadaan mereka gitu. Kalau Batin Wulan hanya melihat di media sosial ataupun media TV, itu rasanya kita nggak benar-benar tahu
apa sih yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Maka itu Batinwan hobi, senang apabila bisa langsung bertatap muka dengan mereka, dengan teman-teman semuanya. Batinwan minta waktu yang lebih sama Yai, diizinkan untuk kegiatan Batinwan, tolong difokuskan untuk yang langsung menyapa ke masyarakat. Dan masyarakat juga tentunya senang ya dengan kehadiran Batin Wulan. Ya semoga bisa berkenan, bisa diterima dengan baik gitu. Karena jujur kalau artinya nggak usah dilihat dari Batin Wulan ketua PMI atau ibu PKK gitu kan. Ini hanya gerak sesama manusia aja sih, itu aja. Pada saat Batin turun langsung nih ke lapangan mendampingi masyarakat yang terkena musibah, Batin pernah nggak Batin sampai terharu atau bahkan menangis di depan masyarakat? Batin waktu itu sempat spontan nangis karena waktu itu Batin turun ke daerah Panjang, bukan yang di Wailuni ya. Batin bertemu dengan ibu-ibu di sekitar perumahan situ, domisili di situ. Batin ketemu, setelah ngobrol-ngobrol, kami membawakan bantuan makanan, jadi pakaian baru ya, artinya karena pernah ada pengalaman waktu pakai cuman mungkin ada miscommunication atau gimana, jadi akhirnya sekarang kita menggalakkan mengumpulkan sedikit demi sedikit pakaian layak pakai yang masih baru. Jadi waktu itu ada ibu-ibu menggendong anaknya, itu sepertinya masih mungkin setahun atau setahun setengah. Anaknya badannya panas sekali kan. Pas Batin mau gendong, panas tinggi. Pas Batin usap punggung ibunya, ternyata ibunya pakai bajunya itu baju dari tengah malam kemarinnya. Yang itu bajunya lembab, kering di badan. Mereka nggak berdaya, nggak bisa minta bantuan karena memang di sekitar itu semuanya terkena banjir. Tidak ada pakaian sehelai pun yang kering. Jadi itulah mereka pakai pakaian yang kering di badan. Jadi alhamdulillah juga kemarin ada bantuan juga dari ibu-ibu, kita langsung gercep Batin minta mana tadi baju-baju yang kita bawa, langsung bagiin dan langsung berikan obat-obatan kepada anak dan ibunya yang udah kedinginan ya Batin. Kedinginan juga udah pasti. Itu sih sebenarnya harus kuat hati juga sih, karena pada saat Batin di lokasi juga Batin nggak boleh menunjukkan bahwa Batinnya melo juga. Nanti mereka tambah sedih kan? Ikut sedih. Gitu sih. Dengan turun ke lapangan berarti juga meningkatkan rasa syukur kita ya Batin. Iya. Karena kita melihat secara langsung apa yang terjadi di masyarakat jika terjadi bencana. Iya. Dan kita masih yang paling penting itu bersyukur kita masih bisa berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kita. Itu sih. Kalau bukan kita Nisa yang memperhatikan sekitar, itu siapa lagi kan? Oke, obrolan kita sudah semakin hangat nih karena udah membahas tentang perasaan-perasaan Jadi baper ya? jadi ikut haru juga nih, aku juga nih. Aku pun ikut sedih dengernya, ikut haru dengernya, tapi lagi-lagi aku mau ajak teman-teman untuk bantu like dan subscribe channel ini agar ngopinya makin semangat lagi, dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pariwara berikut. Oke, kita lanjut lagi nih Batin, ngobrolin tentang PMI nih Batin. Sekarang Batin sudah resmi menjadi Ketua PMI Provinsi Lampung. Sebenarnya apa sih harapan terbesar Batin selama 5 tahun ke depan? Iya, kalau bicara harapan pastinya banyak harapan-harapan ke depan, tapi yang pasti Batinula sangat berharap PMI Provinsi Lampung ini makin dipercaya oleh masyarakat. Artinya organisasi PMI ini bisa semakin diingat, dipercaya oleh masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Lampung. Nggak cuman pada saat datang bencana aja, tetapi diingat dalam kehidupan sehari-hari bahwa PMI ini adalah organisasi memang yang bergerak untuk membantu sesama manusia, itu yang lebih penting sih. Jadi PMI sendiri pun harus memang mempunyai komitmen yang tinggi juga untuk selalu konsisten dalam kegiatan kemanusiaan. Jadi berdirinya PMI ini tidak luput dari masyarakat ya Batin sebenarnya? Iya, harus ada dukungan dari masyarakat, pemerintah, dan juga instansi-instansi. Karena
kami PMI juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan artinya dari segala segmen itu tadi segala pemerintah, masyarakat dan juga instansi-instansi yang terkait. Nah, Dan juga masyarakat tentunya. jadi berdirinya PMI ini sebenarnya tidak luput dari bantuan masyarakat ya, Batin? Iya, tentunya kemajuan PMI juga harus didukung dengan masyarakat oleh masyarakat. Nah, jika ada masyarakat yang ingin membantu PMI, baik itu menjadi pendonor ataupun relawan, adakah Batin cara mudahnya nih untuk membantu PMI? Untuk membantu selain mendonorkan darah, udah gitu penjaringan relawan, sekarang di PMI mempunyai aplikasi yaitu Donorku. Nah, aplikasi Donorku ini merupakan salah satu aplikasi yang memang untuk mempermudah para pendonor mengetahui kapan waktu mendonorkan darah, atau di situ juga ada tersedia keterangan jenis donor darah apa yang tersedia dan ada berapa jumlah kantung darah yang memang ada. Stok darahnya. Stok darahnya ataupun stok dan darah yang memang ada pada saat itu terjadwal, tentunya sudah ada di situ. Jadi di dalam aplikasi Donorku itu sudah ada stok secara real time ya, Batin? Iya. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk ke UDD untuk menanyakan stok darah hari itu, kita cukup buka handphone, membuka aplikasi Donorku, itu udah ada ya, Batin? Sudah ada keterangannya di situ secara lengkap dengan membuka, mendownload aplikasi Donorku itu. Dan juga kalau untuk ditanya tadi untuk bantuannya ini, semoga di Provinsi Lampung ini sudah tidak ada lagi namanya donor pengganti. Artinya para pasien jangan kita repotkan lagi dengan mereka harus mencari donor pengganti, karena stok darah yang ada di unit donor darah ini tercukupi. Insya Allah kantung darah tercukupi. Stok darah di PMI pun cukup. Jadi artinya semoga kedepannya sudah tidak ada lagi tuh message di media sosial ataupun di WhatsApp yang membutuhkan donor darah, dan juga pasien diminta donor pengganti. Semoga tidak ada lagi hal-hal semacam itu, karena kesiapan di UDD sendiri maupun di PMI insya Allah tercukupi demi membantu para pasien yang membutuhkan darah. Untuk stok darah dapat dilihat langsung di aplikasi Donorku yang bisa langsung di-download di sini mungkin ya, di Play Store di handphonenya masing-masing, karena cukup mempermudah ya, Batin, Donorku ini sebenarnya. Iya, karena untuk aplikasi yang untuk mempermudah para pendonor, dan juga Batin mau ngajak nih teman-teman untuk selalu memberikan pengaruh yang positif, apalagi di media sosial. Konten-kontennya yang diberikan kepada masyarakat itu yang layaknya, yang harus memberikan dampak positif juga di masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa tergugah untuk menjadi relawan. Jadi bukan hanya media sosial digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, tetapi teman-teman ayo gunakan media sosial untuk mengajak teman-teman untuk berbuat kebaikan. Dan di situ kan nanti makin banyak juga nih teman-teman yang tergugah hatinya ingin menjadi relawan di PMI itu sendiri. Itu sih maksud dan tujuan. Nah, untuk menjadi relawan di PMI ini, Batin, gimana caranya tuh, Batin? Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang bagaimana sih cara menjadi relawan di PMI. Iya, untuk menjadi relawan di PMI bisa aja langsung daftar lewat websitenya PMI, atau bisa juga teman-teman anak-anak muda datang langsung ke markas PMI. Di situ bisa langsung mendaftarkan untuk menjadi relawan, datang ke PMI setempat yang terdekat. Gitu sih. Enak kan, bisa langsung. Selain itu juga untuk relawan, untuk penjaringan kan bisa di sekolah-sekolah itu tadi, di kampus juga bisa. Jadi bagi masyarakat yang ingin menjadi relawan PMI bisa langsung datang ke PMI setempat. Terakhir nih, Batin,
Apa pesan batin untuk generasi muda di Lampung supaya semangat kemanusiaan ini terus terbakar dan terus hidup, batin? Iya, untuk teman-teman, anak-anak muda nih, seumuran batin sama Nisa nih ya. Betul. Yang pertama itu harus mempunyai pemikiran bahwa kita itu memang manusia yang berguna. Alangkah baiknya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk orang banyak, untuk orang lain. Jadi nih teman-teman, anak-anak muda, kalian merupakan energi yang baru, energi yang luar biasa untuk kita semua di masyarakat Lampung untuk berbuat kebaikan. Apalagi nih di sini sudah ada PMI yang memang dibuka untuk kita menerima para calon-calon relawan tadi. Karena kalau bicara relawan nih, Nisa, tidak hanya melulu kita turun ke lokasi bencana, tetapi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, mengedukasi atau memberikan binaan juga ke masyarakat. Itu sih artinya para anak-anak muda harus lebih semangat lagi, harus lebih energik lagi untuk selalu berbuat kebaikan, berbuat yang untuk menolong kemanusiaan. Itu sih. Baik, tepuk tangan. Jadi pesan batin lagi nih ya, mudah-mudahan gak bosen ya teman-teman yang nonton. Karena kemanusiaan itu bukanlah hanya soal genre, agama ataupun suku, tetapi menolong dengan rasa kemanusiaan itu tadi, menolong dengan hati, itulah yang dibutuhkan. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa milih-milih suku, agama ataupun genre itu tadi. Semua harus bergerak, bisa berbuat kebaikan untuk orang lain, karena pesan batin tadi, segala kebaikan yang kita berikan itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk kita juga. Betul. Tidak terasa nih batin, kita sudah ngobrol panjang membahas seputar dunia kemanusiaan, Palang Merah Indonesia, sampai ke pesan untuk generasi muda agar semangat kemanusiaan terus hidup dan terbakar nih batin. Terima kasih kepada Ibu Purnama Wulansari Mirza yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Semoga kepemimpinan batin memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Insya Allah, amin. Dengan senang hati, batin Wulan juga tidak bisa artinya berbuat sendiri, yang tentunya pasti batin Wulan membutuhkan doa dan supportnya dari masyarakat, dan yang tentunya batin Wulan tidak bekerja sendiri, tidak berbuat sendiri tanpa didampingi, didukung oleh teman-teman dari pengurus PMI Provinsi Lampung, teman-teman markas, dan juga teman-teman UDIRI yang selalu memfasilitasi para pendonor darah. Jadi kita harus selalu bekerja sama, berkolaborasi bersama-sama, itu sih. Untuk sahabat PMI yang menonton, aku juga berkali-kali ngingetin untuk follow Instagram kita di @PMI Provinsi Lampung agar tidak ketinggalan kegiatan-kegiatan kita yang setiap harinya ada aja ya batin. Setiap harinya terupdate pasti. Terupdate. Dan biar nggak ketinggalan, dihidupin juga notifikasinya agar tiap kita upload selalu ada notif, jadi nggak pernah ketinggalan kegiatan kita. Akhir kata, mari terus berbagi kebaikan sekecil apapun karena kemanusiaan harus tetap hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.